Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fauzi Ukin PG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Termuzi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 dari LPTK IAIN Takengon Aceh Tengah. NIM 2342 1611 837. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nur Subianto Puling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fikih pada kelas 5 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, tema strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dengan sub pembahasan tentang piagam Madinah, kesepakatan perdamaian. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik ke depannya. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna buat kalian semua untuk di masa akan datang. Amin. Dan belajar hari ini dapat berkah ya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baiklah, sebelum Bapak mulai pelajaran, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, cerah semua, semangat ya belajar ini ya. Bapak absen dulu ya. Muhammad Rizky hadir. Husaini, Mustafa, Hadir. Alfandi, Siva, Hadir. Siti Hartati, siapa lagi? Suci, hadir. Hadir. Dia melemas aja bilang nama. Tadi menjawabnya. Grogi ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, piagam Madinah menciptakan perdamaian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita membaca ayat pendek ya, seperti sebelumnya yang kita lakukan, kebiasaan kita. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri hasadin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Semangat ya, masih semangat kan? Semangat. Oke, ini gambar apa? Masjid Nabawi. Jadi minggu lalu ingat tidak? Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah
hal yang pertama yang dilakukan yaitu membangun sebuah masjid Nabawi. Kenapa beliau membangun masjid Nabawi? Apa tujuannya? Apa strategi dakwahnya? Apa masih ingat tak? Apa? Yang pertama sebagai tempat ibadah. Yang kedua tempat belajar atau menuntut ilmu. Yang ketiga berdiskusi. Jadi strategi dakwah Rasulullah SAW dan di Madinah tentang ini, yang pertama yang dilakukan adalah membangun sebuah masjid yang namanya Masjid Nabawi. Kulturalnya atau adat istiadatnya saling menyatu, artinya dengan tujuan yaitu untuk memperbaiki atau menjaga kedamaian, memajukan kota Mahdi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian itu memahami? Ngerti? Oke. Baiklah. Sebelum Bapak mulai pelajaran, sebelum Bapak mulai kalian ke pembahasan dulu, Bapak ingin bertanya dulu. Ini gambar apa? Masjid Nabawi. Masjid umat Islam. Ini ada gambar apa ini? Israel. Ya, Israel betul. Cuman yang lebih dikenal istilahnya sering dalam Madinah itu adalah Yahudi. Nah, hampir sama dengan masjid ya, hampir sama gambar sama masjid. Jadi kuilnya tadi istilah itu kuil Yahudi tadi ya, hampir sama. Kalau diperhatikan gambar animasi yang Bapak buat ini, yang teman kalian tempel tadi ya. Itu hampir sama ya, kayaknya istilah masjid. Cuma yang membedakannya mungkin tidak di sini. Ada gambar bendera, ini gambar bendera Israel ya. Bapak perhatikan itu gambarnya, gambar bendera Israel. Di atasnya juga hampir sama juga ya. Itu yang membedakan sama masjid kita ya, masjid Islam. Yang mana masjid kita di sini kan ada gambar bulan dan bintang, itu yang membedakan. Yang kedua ada nih apa nih? Kristen atau yang sering disebut Nasrani. Nah, jadi inilah yang ada pada masa itu ketika Rasulullah SAW tadi berada di Madinah. Strategi dakwah tadi ya, tentang kenapa dia membuat piagam tadi, di mana Madinah tadi terdiri dari ada namanya Yahudi, ada namanya Nasrani, ada satu lagi namanya yang tidak saya sebutkan, yaitu namanya pagan, agama pagan ya, agama suku Aus tadi ya, agama tradisionalnya tiga. Jadi bagaimana dalam menyatu? Jadi ada 4 ya. Yang pertama Nasrani, yang kedua Yahudi, selain 3 pagan, Muslim. Jadi 4 agama tadi ada di situ. Jadi bagaimana menyatukan di antara 4 agama tadi agar memiliki hubungan yang baik, hubungan yang baik di antara 4 agama tadi, menyatu demi tujuan memajukan Madinah tadi. Maka lahirlah sebuah piagam Madinah yang dibuat atau yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW. Itulah. Jadi artinya ya piagam Madinah tadi itu mengikat semua kegiatan atau semua sistem aturan dan sebagainya menjadi satu kesatuan yang baik. Artinya di antara mereka itu dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Mantap. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian tuh lebih paham, ini apa? Angka 1. Nih. Maksudnya serius lah sedikit ya. 1, 2. Oke. Coba buka bukunya. Buka buku paketnya. Buka buku paketnya. Udah halaman 26. Coba Siti Harati membaca. Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus dipatuhi hati-hati. Isi dari Piagam Madinah. 1. Suatu kelompok yang memberi pandangan piagam merupakan suatu
baik kaum muslimin non-muslim atau bangsa Yahudi, saling membantu murid dan mental. 5. Membela harus saling menasehati, berbuat baik, tidak boleh berbuat baik. 6. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan dia menyelesaikan masalah yang dalam antara kelompok. Terima kasih kawan telah membacakan kan. Paham? Jadi intinya piagam Madinah itu adalah sebuah dokumen atau institusi yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk menyatukan, ya, untuk menyatukan beberapa agama yang ada di Madinah pada saat itu, baik itu suku, bahasa, tradisi dan sebagainya, memiliki sebuah keharmonisan, ya, saling menghormati, saling menjaga dan lain sebagainya agar Madinah, bagaimana Madinah tadi yang lebih maju. Jadi inti dari piagam Madinah tadi yang dibacakan oleh kawan teman kalian tadi, sekitar tadi, di mana isi dari piagam Madinah tersebut adalah suatu kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Artinya piagam tadi ditandatangani semua agama tadi, semua agama yang ada di Madinah tadi, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Muslim, Islam, ya, Islam. Dalam piagam tadi yang menjadikan bukti bahwa itu adalah kesepakatan bersama dalam konteks suatu bangsa. Isi yang kedua piagam Madinah tersebut adalah masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agama tanpa campur tangan kelompok lain. Artinya, piagam Madinah tadi memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk bebas menjalankan agamanya, bebas menjalankan ajarannya, tanpa ada gangguan dari agama yang lain. Contoh seperti ini, ketika Islam sholat di masjid tidak boleh diganggu oleh orang Yahudi, ya, tidak boleh diganggu oleh orang Nasrani atau Kristen. Begitu sebaliknya, ya, begitu sebaliknya. Artinya piagam Madinah tadi memberikan keluasan atau istilah itu kebebasan bagi agamanya, bagi masyarakatnya untuk menjalankan ibadah tadi. Paham? Menjalankan ibadah tadi secara bebas, aman, tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Tanpa apa tadi? Gangguan. Oke. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya. Artinya gini, ketika Nasrani misalnya, ya, mau diserang oleh orang Mekah misalnya, kan, jadi kelompok lain wajib membela, baik itu Muslim, baik itu Yahudi. Begitu juga ketika Muslim diserang oleh kelompok lain, Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya, wajib membelanya. Itu inti kesepakatan dari piagam Madinah tadi, salah satu yang poin ketiganya. Apa yang bilang tadi? Ketika diserang musuh, satu kelompok lain harus membelanya. Nah, begitulah halnya juga kalau kaitkan. Ini satu kelas berbeda-beda suku, mungkin suku Banjar dan sebagainya, ada suku Banjar, ada suku Melayu, suku Batak. Ini contoh, ya, di antara tujuh tadi ini istilah itu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama juga, istilah ada Islam dan sebagainya. Kalian itu tujuh tadi berbeda-beda. Ketika satu disakiti oleh, misalnya dari sebelah misalnya istilah itu, cuman konteksnya istilah itu kan
di apa misalnya kan dimusuhi atau istilah di apa istilah yang lain wajib membela. Cuma itu konteks seperti itulah pada masa itu ya. Cuma bukan bapak mengajarkan untuk kalian membela, tidak, itu cuma memberikan contoh ya. Jadi seperti itulah gambaran pada masa Rasulullah SAW berdakwah di Madinah tersebut, isi dari piagam Madinah. Jadi ketika ada kelompok lain diserang ya, baik itu Muslim, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi dan lain sebagainya ya, pagan dan sebagainya, yang lain wajib membela demi satu tujuan, menjaga kedamaian masyarakat Madinah. Untuk berapa? Satu. Nih. Masih konsentrasi. Yang keempat, apalagi kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin, non muslimin atau bangsa Yahudi saling membantu moral maupun material. Jadi artinya baik itu agama Islam atau Muslim, Nasrani, Yahudi, yang terdiri dari beberapa suku tadi, jadi juga harus membantu, baik itu secara moral maupun secara material, ya, membantu. Jadi ketika ada dari Yahudi misalnya mengalami kesusahan, perlu pekerjaan atau perlu dan sebagainya, yang lain punya hak untuk membantu, seperti itu gambarannya. Artinya saling membantu ketika mengalami kesusahan, baik mengalami sebuah musibah dan sebagainya, yang lain wajib membantu. Yang kelima lagi ya. Yang kelima keempat. Yang kelima bahwa Muslim, Nasrani, Yahudi harus saling menasihati, ya, harus saling menasihati, harus saling berbuat baik dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika ada berbuat salah kelompok lain, yang lain punya hak untuk menasihati, menegur, ini salah dan lain sebagainya. Ini punya hak seperti itu. Jadi semua itu saling menjaga, intinya menjaga perdamaian, damai. Bagaimana masyarakat Madinah tadi dengan berbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya tadi itu memiliki kedamaian yang diikat dalam satu konstitusi, yaitu yang namanya Piagam Madinah, ya, yang disebut Piagam Madinah, yang dicetuskan, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin Madinah yang harus dipatuhi, yang harus dipatuhi dan menjadi tempat ketika masyarakat yang lain, baik itu dari Yahudi, dari Nasrani dan lain sebagainya, mengalami sebuah permasalahan, mengalami sebuah konflik dan sebagainya, Rasulullah SAW lah sebagai tempat mengadu atau tempat orang yang menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Rasulullah SAW tadi sebagai wadah dia, Jadi selain sebagai pemimpin, dia juga sebagai orang yang ditunjuk, yang diberi amanah untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu intisari dari Piagam Madinah tadi. Ada 6 tadi kan? Yang pertama apa tadi? Piagam Madinah disebut dalam suatu bangsa. Yang kedua apa? Bila diserang ikut membantu. Ikut membantu. Bila ada masalah, istilah itu seperti ada berbuat salah dan sebagainya, wajib perlu menasehati, menegur dan sebagainya. Itulah seperti itu konteksnya. Yang keempat lagi ya. Yang ketiga. Yang keempat. Ketika dia mendapat serangan musuh, tadi dibantu oleh musuh kan? Dibantu oleh suku yang lain.
mau membantu secara material maupun materi. Yang keempat lagi ya. Yang keempat bahwa dalam beribadah bebas melakukannya, tidak boleh dilarang, punya kebebasannya. Yang ke berapa lagi? Yang kelima, wajib membantu ketika diserang oleh musuh. Pembahasan berikutnya ini Bapak ada namanya LKPD ya. Jadi pembahasan kita hari ini tentang strategi dakwah Nurdina tadi itu Bapak kasih tugas ya, namanya LKPD. Jadi tahap dalam pengerjaannya Bapak bagi dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok A dan kelompok B. Kelompok A perempuan semua, kelompok B laki-laki semua ya. Jadi di sini tugasnya ada namanya nama agama, apa nama tempat ibadahnya, dan bagaimana sikap dalam menunjukkan kerukunan. Ya, ini namanya ada LKPD. Jadi tugas kalian itu bagaimana kalian itu mencari apa nama agama yang ada di sekeliling kalian, atau yang kalian ketahui, atau yang lebih bagus lagi yang ada di Indonesia. Yang bapak sebutkan sini aja lah supaya kalian lebih paham ya, apa nama agamanya, apa tempat ibadahnya, dan bagaimana sikapnya yang menunjukkan kerukunan dalam beragama ya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A, ini kelompok B. Nah, silakan kerjakan. Oke. Nah, coba kelompok A baca, presentasikan apa yang nama agama yang ditulis. Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, bertanya untuk Islam apa nama tempat ibadahnya? Masjid. Kalau untuk Kristen, gereja. Kalau untuk Buddha, vihara. Kalau untuk Hindu, pura. Nah, jadi coba simpulkan sikap yang menunjukkan kerukunan. Kalau untuk agama Kristen gimana? Tidak saling menghormati, tidak menghina, dan juga berteman. Jadi sama semua gitu ya. Jadi sikap menunjukkan kerukunan dari 4 agama yang kalian kelompok A tulis tadi. Yang pertama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Saling sikap yang sikap yang menunjukkan kerukunan apa tadi? Saling menghormati, tidak menghina, dan harus berteman. Nah, coba kelompok B presentasikan agama tadi. Buddha, Islam, Hindu, Kristen. Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Untuk Hindu apa tempat ibadahnya? Pura. Untuk Kristen? Gereja. Bagaimana cara menunjukkan sikap kerukunannya? Saling menghormati, tidak mengejek. Saling menghormati dan tidak mengejek. Semua yang kalian buat itu betul semua. Artinya agama yang ada di Indonesia tadi apa yang pertama? Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Buddha. Yang keempat Hindu. Untuk Islam tempat ibadahnya apa namanya? Masjid. Untuk Kristen gereja atau Nasrani ya. Untuk Kristen atau Nasrani ibadahnya adalah gereja. Apa lagi? Hindu pura. Buddha vihara. Itu dia. Jadi cara kelompok A tadi menyimpulkan apa tadi kesimpulannya? Menyimpulkan apa tadi? Saling menghormati, tidak menghina, dan
berteman dengan baik. Nah, kelompok B tadi saling menghormati apa? Apa keduanya? Saling menghormati, tidak mengejek. Tidak mengejek. Nah, itu dia. Jadi kerukunan kita, jadi sikap kita untuk menunjukkan kerukunan dalam berbeda keyakinan tadi, ya, itu kita jangan mengejek, betul. Jangan harus saling menghormati, ya, saling menghargai, dan yang terakhir tidak bermusuhan maupun harus berteman dengan mereka, ya. Itu intinya. Jadi intinya seperti itu. Paham kan? Itulah tugas materi kita hari ini. Jadi strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, ya, tentang piagam Madinah menciptakan perdamaian, di mana piagam Madinah tadi berisi sebuah dokumen atau konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah SAW agar dari segi perbedaan, baik itu agama, suku dan lain sebagainya, saling menghargai, saling menghormati, adanya toleransi dalam berinteraksi, ya. Itu kesimpulannya. Oke. Nah, coba Bapak minta salah satu kawan kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Coba Sipa. Apa Sipa hari ini? Suatu bangsa. Wajib membela. Bebas sedangkan agama. Saling bantu masyarakat. Kelima, saling menghormati. Oke. Jadi kesimpulan hari ini betul yang apa yang sampaikan kepada kalian tadi. Yang pertama adalah apa tadi pertama? Apa? Suatu bangsa. Jadi piagam Madinah tadi diikat dalam suatu yang disebut dalam suatu bangsa. Jadi ditandatangani piagam tadi diikat dalam suatu bangsa, disebut dalam satu bangsa. Yang kedua apa tadi? Wajib membela. Nama wajib membela tadi maksud gini, ketika ada musuh menyerang suatu kelompok, baik itu kelompok Nasrani, kelompok Yahudi, yang lain wajib membelanya. Begitu juga sebaliknya sama Islam. Ketika Islam atau Muslim diganggu oleh kelompok lain, baik itu dari Mekah, dari Quraisy dan lain sebagainya, kelompok lain kayak seperti Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya wajib juga membela Islam. Yang ketiga apa nih? Bebas menyerang agama. Jadi baik itu Muslim, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani juga harus bebas menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan, tanpa ada ejean, tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Ya, saling menjaga, saling membela, dan juga piagam merupakan suatu bangsa. Apa yang keempat? Saling membantu masyarakat. Maksudnya dari perbedaan tadi Nasrani, Yahudi, Muslim dan sebagainya itu saling membantu ya. Baik itu dari segi moral maupun dari segi material, ya. Baik dari segi harta maupun benda atau pemikiran dan sebagainya. Apa yang bisa dibantu? Mereka harus saling membantu. Yang kelima, saling menghormati dan saling menghargai maupun saling memberikan nasihat. Diperintahkan agar selalu berbuat baik, ya, tidak berbuat jahat. Itu konteks yang kelima. Artinya jangan kelompok A atau kelompok Nasrani berbuat jahat kepada kelompok Yahudi atau kelompok Muslim. Tidak dibolehkan. Itu isi dari piagam. Yang keenam, apa sih Pak yang keenam? Rasulullah sebagai pemimpin. Artinya ketika ada masalah, ada persoalan, baik itu di kelompok Nasrani atau kelompok Yahudi maupun di antara dua kelompok tadi saling bertikai atau mengalami dan sebagainya, maka tempat mengadu adalah
Rasulullah SAW sebagai tempat mengadunya. Itu sebagai disebut sebagai pemimpin. Jadi Piagam Madinah tadi komplit ya, mengikat semuanya. Alhamdulillah dengan adanya Piagam Madinah tadi semuanya berjalan dengan damai, tentram, dan aman. Meskipun pada akhirnya nanti ada hal-hal yang melanggar dari kesepakatan Madinah tadi. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan selanjutnya. Artinya Piagam Madinah tadi tidak selamanya terjalankan. Nanti pada akhirnya dia ada yang melanggar. Itu pembahasan kita yang berikutnya nanti. Ya, kenapa bisa dilanggar? Apa penyebabnya kesepakatan tadi piagam dari Madinah, Piagam Madinah tadi dilanggar? Apa alasannya? Apa penyebab? Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, paham semua kan? Baiklah, sebelum Bapak tutup materi ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tutup bukunya. Silakan kalian istirahat.